Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari ini Selasa malam tanggal 20 Desember tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua dan saya diberkati sama Tuhan. Waktu begitu cepat, kita beraktivitas dari pagi sampai malam ini. Tadi pagi kita sudah dengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dan malam ini sebelum kita berbaring tidur, kita berdoa kembali datang kepada Yesus. Sebab kita sudah saya katakan tidak ada celah, ya. Tapi kita jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Yesus yang mengawali kita tadi pagi kita beraktivitas, dan sebelum kita berbaring tidur kita akan akhiri dengan doa. Supaya senantiasa kita awali bersama dengan Tuhan. Kita akhiri hidup kita pada Selasa malam tanggal 20 Desember tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita masih tinggal 11 hari lagi Bapak Ibu ya, di tahun 2022 ini. Ya, di tanggal yang terakhir, tanggal 31 Desember, di bulan yang terakhir, dan di tahun 2022 tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, jadikan setiap kesempatan adalah kesempatan emas untuk kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, tertumpah darahnya sebab dosaku. Sebab sehubungan dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Hidup kita menjadi baru melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak bisa melupakan sejarah yang sempurna, karya Tuhan yang agung dan mulia, yang tiada taranya. Melalui pengorbanan Dia sendiri sebagai Tuhan loh Bapak Ibu, sebagai Allah pencipta yang begitu agung, begitu mulia. Dia rela menjadi manusia dan akhirnya rela mati berkorban untuk kita, supaya dosa kita, kutuk kita ditebus oleh darah Yesus, supaya tujuan hidup kita menjadi baru, supaya kita tidak boleh menggunakan lagi kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang baru terbit di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tertumpah darahnya sebab dosaku, haleluya, dikorbankannya dirinya, amin, haleluya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu, haleluya. Tuhan sudah bebaskan, selamatkan hidupku, amin, haleluya. Dan Yesus sudah tebus semua dosaku, amin, haleluya. Tak seorang pun datang di dunia ini, Yesus turun dari surga buat kita semua, amin, haleluya. Dengan kasih-Nya memimpin kita domba-dombanya, haleluya, kembali kepada gembala yang agung sempurna, amin, haleluya. Bertumpah darahnya buat tebus semua dosaku, dikorbankannya diri Yesus yang mulia. Ya Yesus Tuhan, ku sembah hanya padamu. Tuhan Yesus yang sudah bebaskan hidupku, amin, haleluya. Dan sudah membarui hidupku, amin, haleluya. Jiwaku gelisah di malam yang gelap, ku cari damai di dunia ini, amin, haleluya. Tapi tak ku dapatkan damai yang sejati, hanya ku datang pada Tuhan Yesus,
Amin, haleluya. Bertumpah darahnya untuk tebus semua dosaku. Sucikanlah baharui hidupku. Amin, haleluya. Sekarang ku di dalam Yesus menjadi ciptaan baru. Hidupku diperbarui oleh Roh Kudus. Amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Ku sembah Tuhan dan terima kasih Yesus untuk berkat kasih kuasa-Mu. Amin, haleluya. Sekarang ku terlindung oleh kasih-Nya Yesus melalui pengorbanan darah Kristus yang mulia. Haleluya. Bertumpah darahnya untuk tebus semua dosaku. Kini hidupku menjadi baru. Haleluya. Ku mau cintai Yesus, setia dan taat sampai aku bertemu dengan Yesus. Haleluya. Sampai ku masuk ke surga. Amin, haleluya. Terima kasih syukurku kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang sempurna. Amin, haleluya. Dulu hidupku di dalam kegelapan, tapi sekarang ku di dalam terang Tuhan. Haleluya. Semuanya terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kini hidupku menjadi baru. Haleluya. Yesus ubahkan seluruh hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Bertumpah darahnya sebab dosaku. Kini hidupku menjadi baru. Haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman-Nya sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami
bersyukur kepadamu Bapa, dan terima kasih kepada Engkau. Kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Nama Tuhan Yesus, nama yang mulia, nama di atas segala nama, nama yang sempurna. Haleluya. Engkau Bapakku Yesus Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Sucikanlah pikiranku dan mulutku dan hatiku Bapa, untuk kami sekarang sebentar mau baca firman Tuhan. Haleluya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17, hidupku dikuduskan oleh firman-Mu. Amin. Haleluya. Untuk aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala dosa, kejahatan, kesalahan kami Tuhan mau ampuni. Kuduskan kami sebentar baca firman Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua hamba pemanat-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 20 Desember tahun 2022. Terus kita jalani dengan setia. Tinggal 11 hari lagi kita masih menjalani bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2022. Melangkah bersama dengan Tuhan. Setiap aktivitas kita, beraktivitaslah, andalkan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, baik waktu kita tidur bersama dengan Tuhan, kita bangun bersama dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus suatu hari akan datang, dan semua dijadikan baru di dalam Dia. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca hanya satu ayat, karena maknanya dalam, saudara. Ya, saya kasih firman Tuhan ini bukan kemauan dari saya, tapi semua kemauan dari Tuhan. Karena saya sebagai hamba Tuhan harus taat kepada suara Tuhan. Ya, nggak boleh melanggar. Kalau melanggar berarti hilang kepercayaan dari Tuhan. Selesai sudah. Tidak dipakai lagi sebagai hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari saya mau baca kitab Wahyu pasal 21 ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar satu ayat ini. Wahyu 21 ayat yang kelima. Supaya kita ingat bahwa segala sesuatu dijadikan Tuhan menjadi baru. Surga tempat yang baru buat kita, karena kita belum pernah naik ke surga. Yerusalem, bukan Yerusalem yang saya pernah kunjungi di Israel, tapi nanti Yerusalem baru, tempat yang baru. Itu pun Bapak Ibu, harus kita ingat tujuan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan Tuhan menjadi baru, termasuk hidup kita ini baik. Jadi hidup kita selalu menjadi baru. Sifat lama, karakter lama, perbuatan perilaku lama, kita buang di dalam nama Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan katakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, termasuk hidup ini harus baru di dalam Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5:17 ini, yang sudah berkali-kali kita dengar, tapi tidak boleh bosan. Tidak boleh saudara katakan, udah Pak Pendeta, saya sudah tahu itu. Ya udah bosan, tidak mau dengar lagi. Salah total, berarti saudara melanggar firman Tuhan dan sombong. Tapi saya selalu berkata, Tuhan jadikan baru dalam hidupku. Karena Tuhan selalu baru, Tuhan selalu up to date, bukan out of date. Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Dibaru dengan semangat yang baru. Saya selalu tiap hari semangat yang baru. Kalau tidak ada semangat yang baru, sudah loyo Bapak Ibu. Ya, saya sudah tidak sampai setahun mungkin sudah tidak mau melayani lagi. Ini kan berat saudara. Memberitakan firman Tuhan pagi malam. Ya, berarti saya tidak memberikan waktu yang lain. Membatasi saudara.
Seandainya saya mau pergi-pergi, saya segera pulang. Kenapa harus persiapan firman Tuhan dan doa? Gak bisa bebas seperti dulu. Tapi adalah kebebasan di dalam Kristus. Saya sudah dimerdekakan. Bebas terhadap dosa. Bebas terhadap daging. Sudah tidak ada ikatan-ikatan daging lagi. Tapi merdeka saya di dalam pimpinan Roh Kudus. Sukacita saya. Maka firman Tuhan 2 Korintus pasal 5:17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dapat. Siapa yang ada dalam Kristus, termasuk Bapak, Ibu, dan saya yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Di dalam Kristus, bukan di luar Tuhan. Jadi artinya kalau menjadi ciptaan yang baru, harus selalu di dalam firman Tuhan. Selalu ikutin seperti saya beritakan firman Tuhan pagi, malam, pagi, malam. Tidak pernah bosan saya. Bapak, Ibu juga tidak boleh bosan. Kalau bosan dengarkan firman Tuhan dari saya, berarti bosan sama Tuhan. Karena suara saya ini dari Tuhan, bukan saudara yang menciptakan saya. Ingat Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu, bukan saya yang menciptakan, tapi Tuhan yang menciptakan. Jadi kita belajar mau turut apa maunya Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Tapi belajar mau diatur sama Tuhan. Belajar mau dibentuk sama Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus berarti ciptaan yang baru. Kita minta supaya nanti kita layak di dalam nama Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan katakan, lihatlah segala sesuatu ku jadikan baru. Berarti kalau kehidupan yang lama tidak laku, berarti tidak turut kepada firman Tuhan. Karena Tuhan katakan segala sesuatu baru. Jadi kalau seseorang mau hidup yang kehidupan yang lama, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak mereka tidak mau keluar dari Mesir. Katanya bahwa enak di Mesir, bisa makan segala sesuatu bebas. Mesir bicara dunia. Bagi orang yang selalu hidup di dalam keduniawian, cinta dunia banget saudara. Ya, mau hidup diperbarui tidak mau, masih kembali kepada kehidupan lama. Contohnya ada tempo hari ada jemaat yang saya doakan berhenti merokok. Setelah mereka berhenti merokok, balik lagi katanya. Karena apa? Dia bergaul dengan orang perokok-perokok, terpengaruh. Ngapain kamu berhenti merokok? Merokok ini enak. Akhirnya jatuh lagi merokok. Inilah. Karena pergaulan. Demikian kalau kita nih selamanya hidup di dalam pergaulan dunia. Selamanya tidak mau menjadi baru. Ini firman Tuhan menjadi baru kalau kita di dalam Kristus. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Maka pentingnya kita selalu dengan hidup firman Tuhan. Saya atas izin Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan. Saya menyebarkan firman Tuhan pagi, malam. Tiap hari saudara. Ya, tidak pernah bosan dan tidak pernah absen. Termasuk para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman itu. Kita bersyukur berarti kita bergandengan tangan. Ya, saya bergandengan tangan dengan para hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan pagi, malam, pagi, malam. Ada doa pagi, doa malam. Bagus itu. Itu benar itu. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Pokoknya sementing kita, selagi kita hidup, marilah kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan semua baru. Artinya kalau kita masih di dalam kehidupan yang lama, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu jelas. Tuhan bicara juga kepada Nikodemus di dalam ya Yohanes pasal 3 sebagai ayat terakhir ya. Ayat yang kelima. Jawab Yesus ini waktu pembicaraan ketemu dengan Nikodemus. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan. Tidak dilahirkan kembali. Tidak hidup baru. Jadi maunya Tuhan new life, born again. Secara jasmani kita memang pernah lahir di dunia ini. Itu dari aspek jasmani. Tapi ini rohani, spiritualnya. Rohani, karena ketemu dengan Tuhan dia malam roh. Allah itu roh. Jadi bukan daging lagi, nggak laku daging dibinasakan, masuk di dalam tubuh, masuk dalam kubur. Nanti dibangkitkan itu di dalam kehidupan yang dimuliakan sama, diubah dengan tubuh yang mulia, bukan tubuh jasmani saat ini, tapi dengan tubuh sorgawi, dengan tubuh. Ya ini penting nih saudara. Nanti saudara lihat sendiri, alamin sendiri. Maka saat ini diperbarui kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita, tubuh kita. Yaitu dulu mulut kita, panca indera kita kalau nggak benar negatif, kita buang ganti dengan panca indera yang baru. Telinga, kalau dulu suka dengar gosip, saat ini dengan firman Tuhan. Suka dengar puji-pujian rohani, mata kita kalau dulu melotot lihat pornografi, saat ini mata melotot tuh dengar firman Tuhan. Untuk baca firman Tuhan. Ya, kalau ada hal yang tidak benar dalam kehidupan kita, lalu hati kita dulu, hati berendam, dengki, benci, punya pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor. Saat ini kita buang dengan isi hatimu dengan firman Tuhan, yaitu penuh dengan hati cinta kasih, hati yang suka memberi,
pikiran-pikiran rohani, bukan mikirkan dunia lagi, tapi pikirkan pekerjaan Tuhan, pikirkan perkara di atas. Itulah kehidupan yang baru, karena Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Waktu melalui firman-firman selalu kita dengar, jangan diabaikan, tapi ikuti firman Tuhan. Berarti kita mau turut kehendak Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau sangkakala berbunyi, ini yang selalu saya sampaikan, supaya nama kita dipastikan ada bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tertumpah darah Yesus untuk tebus semua dosaku. Kini hidupku menjadi baru. Haleluya. Sampai akhirnya ku berjumpa dengan Yesus, ku terima mahkota kebenaran. Haleluya. Ku terima mahkota kemuliaan dari Yesus. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur, terima kasih kepada Bapakku Tuhan Yesus atas rahmat, anugerah, kasih-Nya yang sempurna. Amin. Haleluya. Marilah kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari senantiasa kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya semuanya menjadi baru dan kita layak masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.